Betapa kebaikan-Mu kami rasakan ya Tuhan. Dan hati kami limpah dengan syukur tatkala kami ada di hadapan hadirat-Mu, di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Saat ini kami tertunduk sujud menyembah-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu, dalam pengaturan-Mu dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Tirta TV yang Tuhan kasih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya boleh menjumpai Anda di acara Dia Jawaban. Nah, di acara Dia Jawaban ini, selain kita menikmati hadirat Allah lewat kidung-kidung pujian, kita juga menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan mendewasakan kita, yang akan memberkati kita, sehingga hidup iman kita boleh bertumbuh. Tema Dia Jawaban kali ini saya beri tema realitas kekekalan. Realitas kekekalan. Hari-hari ini ketika kita diserang wabah pandemi COVID-19, virus corona, mungkin baru banyak orang yang menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini fana. Bahwa hidup kita di dalam dunia ini tidak kekal. Manusia yang terdiri dari daging ini begitu rentan. Dengan adanya virus corona, rasanya nyawa manusia itu tidak berharga. Ribuan orang terpapar COVID-19 dan mereka mungkin begitu dijemput dari rumah sampai di rumah sakit dan kembali sudah tak bernyawa. Sahabat Tirta TV yang Tuhan kasih, apa yang saya sampaikan berulang-ulang bahwa satu kali kelak setiap kita akan menghadap realitas kekekalan. Banyak orang yang tidak memperkarakannya secara serius. Mereka tahu bahwa hidup mereka di dunia ini sementara. Tetapi mereka tidak serius memperkarakan bahwa kelak mereka, waktu tidak tahu kapan tiba-tiba detak jantung berhenti, denyut nadi berhenti, dan jasad membeku. Sebagaimana disampaikan Bapak Rohani saya, ketika itu kita sudah tidak dipanggil nama, melainkan orang memandang kita sebagai jenazah atau jasad. Ketika kita berkuasa, ketika kita punya uang, ketika orang di sekeliling kita mengagumi kita, mungkin orang mengeluh-elukan nama kita. Tetapi ketika detak jantung, denyut nadi itu putus dan jasad ini membeku karena kita sudah meninggalkan raga kita, nyawa kita sudah meninggalkan raga kita. Kita tidak lagi dipanggil nama. Yang dulu dipanggil Pastor Thomas atau Om Jajar, Profesor Samuel, Pak Sandi, atau siapa lagi.
Tapi ketika jasad ini sudah membeku, orang tidak memanggil lagi nama. Mereka hanya menyebutkan jenazahnya akan dimakamkan kapan. Ya, jenazahnya. Lalu orang yang bertanya, di mana almarhum Pastor Thomas? Jenazahnya dimakamkan. Di mana? Mereka tidak lagi panggil kita nama. Mereka hanya menghargai kita sebagai jasad, jenazah. Oleh sebab itu, biarlah virus corona yang mengancam dunia ini menyadarkan kita bahwa kelak kita akan mengalami namanya realitas kekekalan. Saudaraku, sahabat Tirta TV yang Tuhan kasih. Jikalau kita sadar bahwa hidup kita kelak menghadapi realitas kekekalan itu, maka kita hidup dengan bijaksana. Kita tidak lagi sembrono dalam hidup ini. Karena kita tahu satu kali kelak kita dipanggil Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan itu waktunya. Nah, kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Tentu kuasa kebangkitan Tuhan itu menyatakan sang ilahi bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang pernah turun dari surga dan dia kembali ke surga. Ketika dia bercerita tentang surga dan kekekalan, itu pasti benar. Tidak ada seorang pun yang pernah datang ke surga. Kalau saudara tidak pernah datang ke Korea Selatan katakanlah, atau Korea Utara, saudara tidak bisa menggambarkan bagaimana kota itu, saudara. Saudara tidak bisa membawa saya ke kota Korea Utara. Tetapi kalau saudara sering ke Israel, saudara sering ke Tanah Perjanjian, saudara bisa memandu saya untuk datang ke Yerusalem. Demikian Tuhan Yesus. Dia warga kerajaan surga. Dia Tuhan yang datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Ketika dia bercerita tentang surga, dia tahu tempat itu. Dan dia bisa mengajak kita datang ke sana. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 16. Seharusnya kita baca dari ayat 19 sampai ayat 30. Tapi tentu waktunya tidak tersedia. Kita akan melihat bagian-bagian tertentu. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Baik, saya akan bacakan saja dengan secepatnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, ada orang kaya, ada orang miskin. Paradoksi di dalam dunia ini ada hitam, ada putih. Ada kematian, ada kelahiran. Selalu ada paradoksi. Demikian dalam kisah yang Tuhan Yesus sampaikan ini. Orang kaya dan orang miskin. Ayat ke-22, kemudian matilah orang miskin itu. Dan ayat 23, orang kaya itu juga mati.
Di dalam dunia yang kita hidup ini tidak ada sesuatu yang pasti. Tidak pernah ada sesuatu yang pasti di dalam dunia ini. Saya seharusnya Minggu Paskah itu ada pelayanan ke Klaten, lereng Merapi, Jogja, dan ke Solo. Tetapi apa boleh buat, karena virus corona, saya tidak jadi melayani ke sana. Nah, tidak ada satu yang pasti, padahal itu sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Namun satu kepastian yang ada di dalam dunia itu, di dunia kita, satu-satunya kepastian adalah kematian. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Orang miskin itu mati, orang kaya itu juga mati. Demikian kata Alkitab. Nah, tadi dikatakan, kemudian matilah orang miskin lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya itu berseru. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kita lihat sekarang, sebelum saya lanjutkan, saudara, bahwa ada paradok di dalam dunia ini. Orang kaya, orang miskin. Kita selalu melihat fakta itu di dalam dunia ini. Nah, di dalam sebuah seminar, ketika saya diminta untuk menyampaikan tema realitas kekekalan, dan ketika tema firman Tuhan ini saya bawakan, ketika ayat pembacaan itu sudah selesai, sebelum saya menjelaskan materi realitas kekekalan, ada seorang penanya, Pastor, mengapa Yesus dalam ceritanya menggambarkan bahwa ada orang miskin, ada orang kaya, namun orang miskin mati dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, yang notabene suasananya seperti di surga. Lalu Tuhan Yesus juga berkata bahwa orang kaya itu mati dan tersiksa di dalam nyala api, seperti menggambarkan neraka. Nah, pertanyaannya yang dahsyat menurut saya pada waktu itu, dia berkata, apakah menurut pastor Tuhan Yesus sedang menggambarkan bahwa orang miskin akan mewakili masuk surga dan orang kaya akan mewakili masuk neraka? Artinya orang-orang miskin yang akan masuk surga dan menikmati pangkuan Bapak Abraham, menikmati kedamaian di surga. Sementara orang-orang kaya, mereka masuk neraka dan mengalami penderitaan kekal dalam neraka. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Nah, saya jawab. Untuk mengetahui apakah orang miskin mewakili masuk surga atau orang kaya masuk neraka, tentu sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya hak untuk menentukan. Tetapi kita perlu belajar apa kata Alkitab. Kita tentu perlu menggali mengapa Yesus seolah-olah menggambarkan bahwa orang kaya masuk neraka sementara si miskin masuk surga. Apakah benar begitu? Nah, ketika saya pelajari Alkitab, kebenaran firman Tuhan, ada 3 kata miskin. Minimal ada 3 yang saya temukan. Kata miskin
di dalam Alkitab bahasa Indonesia berasal dari 3 kata teks Yunani yang berbeda. Kata miskin yang pertama, saudaraku, yaitu kata penikros. Diterjemahkan dalam Alkitab kita juga miskin. Penikros. Nah, penikros ini, saudara, kalau kita baca dalam Lukas pasal 21, Lukas pasal 21 ayat 2, kita temukan kata miskin dalam Alkitab teks bahasa Indonesia. Lukas pasal 21 ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi ada kata miskin, dan kata miskin di sini dari teks Yunani penikros. Penikros. Maksudnya penikros ini miskin dalam arti secara harta. Nah, kata yang kedua yang juga di dalam Alkitab kita diterjemahkan miskin, itu kata penes. Kata penes ini kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 9, berbunyi demikian. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ada kata miskin juga, tetapi bukan penikros, melainkan kata penes, diterjemahkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 9 ini miskin, penes. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 9, kata penes di sini artinya miskin tapi masih mampu menghidupi diri sendiri. Miskin tapi orang-orang Korintus memang orang-orang yang miskin, tetapi mereka masih bisa nyumbang, ya. Masih bisa menghidupi diri sendiri. Kalau tadi penikros miskin secara harta. Nah, penes miskin juga tapi masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau di sini digambarkan mungkin ya orang yang mendapat upah UMP, upah minimum Pemda atau regional. Nah, upah minimum itu pas untuk bayar kontrakan, bayar listrik, dan lain-lain. Belum sekolah anak, untuk makan. Mereka miskin, tapi mereka masih bisa menghidupi diri sendiri. Tetapi di dalam Lukas pasal 16 tadi yang kita baca, orang kaya dan Lazarus si miskin, kata miskin di sana tidak menggunakan kata penikros maupun penes. Tuhan Yesus mengucapkan kata miskin di sana menggunakan kata petokos. Petokos. Kalau kita baca di dalam ayat 22. Kemudian matilah orang petokos itu. Orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kepangkuan Abraham. Miskin di sana menggunakan kata petokos. Apa artinya? Petokos adalah kemiskinan yang sangat ekstrim. Tidak mampu sama sekali mencari penghidupan atas dirinya dan hanya bisa berharap kepada Tuhan. Berharap pada kemurahan Tuhan karena miskin secara ekstrim. Dalam teks bahasa Inggrisnya, the poor of spirit. Kemiskinan yang sangat ekstrim yang hanya bisa berharap kepada Tuhan. Nah, kata miskin petokos ini kata yang sama yang digunakan Yesus di Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin, petokos di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Petokos, kemiskinan yang ekstrim, saudaraku. Nah, sekarang kita melihat, artinya
Tuhan Yesus di sini tidak menggambarkan bahwa yang miskin, orang-orang yang miskin dalam dunia ini nanti akan masuk surga semua. Orang-orang kaya di dalam dunia ini akan masuk neraka. Namun yang pasti, realitas kekekalan yang akan kita hadapi itu pasti. Nah, orang-orang yang dijemput malaikat ke pangkuan Abraham adalah orang-orang yang petokos, miskin yang ekstrim, yang selalu berharap kepada Tuhan. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Miskin di sini, the poor of spirit, miskin secara roh, sehingga Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang selalu bersandar, berharap kepada Tuhan, tidak bersandar kepada harta. Orang kaya itu selalu berpesta pora. Mereka mungkin percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak bersandar kepada Allah. Mereka hanya bersandar kepada kekayaannya. Mereka hanya bersandar kepada kekayaannya. Mereka pikir dengan uang mereka bisa beli apapun. Memang uang bisa membeli segala sesuatu, tetapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Uang bisa membeli tempat tidur yang mewah, yang mahal, tetapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Jadi Yesus di sini tidak menggambarkan bahwa semua orang miskin di dunia ini yang mewakili nanti masuk surga, dan orang kaya pasti masuk neraka. Bukan itu maksud Tuhan. Orang kaya di sini menggambarkan orang yang tidak peduli agama, orang yang tidak memperdulikan Tuhan, walaupun mereka beragama. Mereka tidak mau berbagi, mereka egois. Kalau kita membaca tadi ayat yang ke-19 bagian B, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bahkan ada seorang pengemis Lazarus, badannya penuh borok, berbaring di pintu rumah orang kaya ini, yang ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh remah-remah sisa-sisanya. Malah anjing dianggap layak penerima. Artinya mereka tidak mau berbagi. Ya, mereka hidup sesuka-suka mereka, tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan dianggap barang seret. Itu yang dimaksud dengan orang kaya dan orang miskin. Pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, hari ini khotbah ini mungkin tidak selesai. Mungkin saya akan lanjutkan pada perjumpaan Sabtu mendatang. Ya. Karena ada satu hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Berhubung waktunya tidak memungkinkan, saya akan menyampaikan khotbah ini Sabtu yang akan datang. Realitas kekekalan hari-hari ini nampak. Saya juga punya istri para medis. Bagaimana bergelut ya, di garda depan. Orang yang sudah positif langsung ditaruh di rumah sakit khusus. Bisa pulang, bisa nggak pulang, saudara. Artinya nyawa begitu rentan, manusia begitu rentan. Jadi hari ini belum terlambat bagi kita untuk mencari perkenanan Tuhan. Waktu yang singkat ini, mari cari Tuhan. Miskin, petokos, the poor of spirit, orang yang berharap kepada Tuhan karena memang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebagaimana satu pujian, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup
Tanpa Yesus, kita tidak bisa hidup tanpa Dia, tanpa Yesus. Oleh sebab itu, orang yang akan dijemput malaikat-malaikat dan ditaruh ke pangkuan Bapak Abraham, Bapak orang percaya, adalah orang-orang yang miskin dalam roh. Mereka menanti-nantikan Tuhan setiap hari, day by day. Mereka hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Jangan seperti orang kaya yang digambarkan Yesus, yang tidak peduli kepada Tuhan. Baru ketika ada masalah baru cari Tuhan. Mari, saudaraku, pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasih, sekaranglah waktunya cari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, intimacy with God. Maka realitas kekekalan yang kita hadapi, tidak peduli berapa orang yang menghantar kita ke pemakaman, pembaringan terakhir kita. Tetapi siapa yang menjemput kita ketika kita dipanggil Tuhan, itu yang harus kita perkarakan. Ya. Hari ini orang yang mati kena COVID-19 dikubur dengan protokol. Mungkin 5 orang, 6 orang. Ya. Jangan kita berharap bermobil-mobil mengantar kita. Tetapi yang penting, siapa yang menjemput kita? Apakah malaikat yang mendudukkan kita di pangkuan Abraham? Atau malaikat maut yang membawa kita ke tempat penderitaan kekal, neraka abadi? Kiranya kebenaran ini bisa membawa saudara, menyadarkan kita untuk mengingat, menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang petokos, the poor of spirit, miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kita akan lanjutkan tema khotbah realitas kekekalan ini Sabtu mendatang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa Surgawi.